kabarnya kalian semuanya, teman online Rini in Nederland? Semuanya semoga baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dilindungi Allah, diberi kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini cuaca di Oosterhout mendung. Kalian lihat tuh mendungnya, mendung gelap ya, dan cuaca di 19 derajat Celcius di hampir jam 1 siang. Ikutin kegiatan kita yuk. Hari ini kita mau ke Jerman, mau makan ikan teman. Karena di kota Jerman itu ada spesial restoran yang menyajikan ikan. Jadi sudah beberapa kali kita datang ke sana, dan hari ini karena hari libur minggu dan kondisi juga bagus, jadi kita mau pergi ke sana. Ikutin yuk kegiatan kita. Lumayan hoeveel uur schat ya? Sekitar 2 jam ya mengendarai mobil, sambil kita jalan-jalan lihat kota. Di hari Minggu kalian lihat sepi, semua pintu tertutup, mungkin karena dingin ya. Dan ini sudah memasuki musim herfst, dan di sana itu kota Oosterhout sudah masuk musim herfst teman, jadi sudah mulai dingin lagi. Liburan selesai dan musim panas pun juga sudah selesai. Sekarang kita menikmati dingin-dingin lagi seperti biasanya. Hujan juga di Oosterhout, kota Oosterhout itu beberapa hari ini hujan, mendung, tapi hujannya kecil-kecil teman, tidak yang deras sekali ya seperti di negara Asia. Di sana rumah sakit Ampia, rumah sakit yang bagus dan pelayanannya cepat. Dokter saya juga ada di Ampia, klinik Ampia. Hijau-hijau, di mana-mana hijau-hijau ya, dan bersih sekali kotanya, cantik, sangat indah. Penduduknya disiplin semuanya teman, jadi rapi, teratur di jalan juga. Kendaraan tidak terlalu padat hari ini. Bicara saya jadi seperti reporter sepak bola ya. Tapi tidak apa-apa toh, sambil kita bicara ya, menikmati hari Minggu siang jam 1 siang. Itu hot rider ya. Iqbal. Karena jalannya enak kali ya, dan sepi, jadi nggak terasa. Tapi di sini tidak bisa lebih teman, tidak bisa ngebut ya, tidak boleh, ada aturannya ya. Cuman mungkin perasaan saya saja ya yang terasa seperti cepat sekali mobil. Apa karena sudah diservis ya, jadi sepertinya itu kencang gitu rasanya. Dan mungkin tekanan bapak untuk menekan gas itu kekencengan kali ya.
kita sudah keluar dari kota Oosterhout, teman. Sorry ya, ada yang batuk-batuk. Seperti biasanya dengan Bapak Bule. Di sini kecepatan dengan mobil maksimal 100 km per jam ya. Di lain itu tidak bisa, teman, tidak boleh. Jalannya bersih, rapi ya. Dan di sebelah kanan saya itu apa ya? Ada yang ditanami jagung, tanamin apa lagi? Saya tidak tahu. Tapi kelihatannya kosong ya. Tidak ada yang bercocok tanam. Kita memasuki kota Waalwijk ya, Waalwijk, Ramsdonk. Ya. Tapi ini bukan di kotanya ya, teman. Jadi ini di jalan ruas jalan seperti jalan tol gitu ya, tapi tidak berbayar. Teman-temanku di seluruh dunia yang menyaksikan vlog Reni in Nederland, vlog saya menggunakan bahasa Indonesia ya, karena saya berasal dari Indonesia dan saya lebih memfokuskan untuk penonton di Indonesia karena supaya orang-orang Indonesia bisa tahu juga kota di Belanda ya. Jadi terima kasih teman yang sudah memberikan like, komentar, dan subscribe. Mohon dibantu teman untuk memberikan subscribe supaya vlog Reni in Nederland lebih berkembang lagi, memberikan cerita-cerita keseharian saya selama hidup di Nederland. Saya perkenalkan sedikit tentang saya. Saya bernama Reni Puspitasari dan saya tinggal di Nederland sudah selama 10 tahun ya. Sudah 10 tahun di Belanda ya. Saya tinggal bersama Bapak. Maaf untuk nama Bapak saya tidak memberitahu ya, karena itu beliau tidak mau namanya. Jadi saya hanya menyebut inisial. Oh, lihat ada motor balap. Dan sekarang cuaca di Waalwijk, sekitaran kota Waalwijk. Saya berasal dari Indonesia. Sekitar tahun 2014 saya datang ke Belanda. Di Belanda saya juga mengalami yang namanya sekolah, ujian bahasa, inboekring, dan lulus. Kemudian saya belajar otodidak sendiri ya. Ya masih belum sempurna bahasa saya, tapi saya berusaha untuk lebih baik lagi ya. Saya tinggal di Indonesia, keluarga saya tinggal di Indonesia, terutama di kota Yogyakarta. Mungkin kalian tahu kota Yogyakarta ya. Jadi tahun kemarin, bulan kemarin saya pulang ke Indonesia untuk menengok anak-anak saya, cucu saya, menantu saya di Yogyakarta. Masuk kota Waspik.
Kalian lihat kiri kanan, kanannya juga tanah kosong. Tanah kosong lagi luas ya. Dan itu milik pribadi teman, jadi milik orang pribadi ya. Keren ya, tanahnya luas. Sudah sekitar 7 minggu, hampir 2 bulan Bapak tidak mengendarai mobil ya. Jadi baru kali ini kita keluar kota, keluar negeri, karena kita mau ke Jerman, Duitsland. Jadi dan mobil sudah diservis, sepertinya ringan sekali tarikannya. Jadi saya takut. Cuacanya sangat sejuk karena musim panas sudah selesai. Kiri kanan masih tanah kosong, ditumbuhin rumput-rumput liar atau mungkin tanaman ya. Tapi saya tidak tahu mereka menanam apa. Saya itu senang sekali hari ini diajak ke luar negeri. Keluar negeri ya. Ini pasti. Itu hadai. 100 tuh saja maksimal. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya. Saya masih takut. Nanti deh kita cerita lagi ya. Halo teman, nah sekarang kita mau menuju ke Duitsland, Jerman, untuk menikmati makan siang ikan. Karena di restoran itu bermacam-macam ikan, spesial restoran ikan, ya, fish. Sekitar 2 jam nanti kita sampai di sana. Kita sudah baru saja keluar dari kota Amsterdam. Oke teman, nanti kita lanjut kembali ya. Oke, kita memasuki kota Waalwijk. Cuacanya terang. Ini mau menuju Drunen, Housden, nih masih Waalwijk, Drunenwijs. Suasana di perjalanan masih sama ya teman, seperti ini ya. Semua cepat, 100 km per jam. Sepertinya di Indonesia 80 ya maksimal. Mungkin karena di Belanda itu tidak terlalu padat ya. Di Indonesia kan padat sekali ya. Rapi, bersih, tertib. Itulah kota di Belanda. Teman, masih sama saja. Oh, sebelah kiri itu yang rumah putih-putih, rumah kaca itu sayuran. Jadi perkebunan sayuran ya, paprika sepertinya. Jadi di dalamnya itu perkebunan yang harus ditutup karena mungkin cuaca ya. Cuacanya kalau terlalu dingin ya tidak bisa berkembang. Oke, teman. Kita lanjutkan kembali. Hari Minggu sepertinya padat ya, sedikit padat. Semua orang pengen berlibur mungkin ya, seperti kita ini.
sedikit susah kalau mau diajak pergi karena juga kondisi ya, dan jarak kota satu dan kota lainnya di Belanda itu cukup jauh teman, bisa 1 jam 2 jam dengan mengendarai mobil. Jadi sedikit kesulitan kalau kondisi tidak memungkinkan ya. Kotanya seperti ini teman, hanya jalan, keramaian mobil ya. Oke teman, kita lanjut nanti ya. Inilah kota Nederland dengan ciri khas kincir anginnya ya. Kincir angin Nederland itu buat tenaga strom ya, listrik. Mungkin saya itu naik mobil kok. Nah, itu ada kereta api lewat jalan di atas, teman. Ini di kota Nijmegen. Sudah memasuki kota Nijmegen. Kiri kanan pohon-pohon lebat ya. Kalian lihat daunnya sudah mulai mau kuning teman, mau musim gugur. Tuh di jalan daunnya sudah berguguran ya. Maksimal 100 km per jam. Nijmegen, Eindhoven kalau lurus, kalau belok Amsterdam. Itu ada mobil yang lagi rusak. Sudah 2 kali kena klakson dari belakang karena 2 bulan ya tidak mengendarai mobil, jadi mungkin sedikit kagok ya. Dan ini mobil habis diservis, jadi rasanya mungkin enteng sekali ya. Saya yang takut. Oke teman, nanti kita lanjut kembali ya. Oh my god. Ngeri. Oh. Verzeten. Niet te hard rijden toch. Minder. Oke. Halo. Kita memasuki kota Gelderland. Tapi model kotanya masih sama ya. Kiri kanan tanah kosong, daun-daun, pohon-pohon. Gelderland. Oke, kita lanjut kembali nanti. Belum ada yang bisa dilihat teman, hanya jalan ya. Oke. Kita lanjut, kita sudah memasuki kota Zaltbommel, Waardenburg. Burg itu jembatan teman. Nah itu dari jauh terlihat jembatannya. Jembatannya bagus sekali teman, artistik. Kotanya bersih ya. Nah di sana ada kereta api jalan Waardenburg. Nah ini jembatannya, kita masuk jembatan Martinus Nijhoff. Bagus ya. Sebelah kanannya untuk kereta api. Ini jembatannya Waardenburg Haven.
sepanjang jalan terlihat kincir angin, banyak sekali kincir angin berjajar-jajar. Tidak terlihat ya karena berkabut. Lalu lintas lumayan padat karena mungkin hari Minggu ya. Jadi semua pengen jalan-jalan juga seperti kita. Tuh lihat, ada yang naik motor. Wow, keren. Banyak di ujung jalan sana kincir angin khas negara Nederland ya. Itu untuk pembangkit tenaga listrik. Waardenburg. Nah, kita masuk kota Nijmegen. Perjalanan dari kota kita Oosterhout sampai ke Duitsland atau Jerman itu ditempuh dengan 2 jam mengendarai mobil ya. Cuaca mendung-mendung gelap. Lihat kiri kanan pohonnya bagus ya, rapi. Seperti ditata gitu. Tingginya juga sama. Berjajarnya sama, keren ya. Kota ya, negara Belanda, negara Nederland itu terkenal di dunia ya, sangat terkenal dengan ciri khasnya, kincir angin, kejunya, bajunya, bahasanya ya. Orangnya disiplin, jalannya rapi, bersih, tertib. Pokoknya semuanya bagus. Nah, kita memasuki kota Nijmegen. Tuh lihat kincir anginnya gede sekali. Saya itu pegangan kencang sekali nih, takut teman, karena perasaan 100 km per jam itu kencang sekali ya. Padahal dulu waktu saya belajar mobil di Belanda itu yang masih 120 atau 130 ya, antara itu. Aduh, versete. Rem. Nah, itu kalian lihat kincir angin. Jalan lagi perbaikan. Gelap ya katanya ya. Nah, mendung. Sepertinya mau hujan. Oke, kita lanjut kembali nanti ya. Halo, kita lanjut kembali. Nah, kalian lihat berjajar-jajar kincir angin windmolen. Windmolen sangat banyak di kanan jalan, dan di sebelah kanan sangat banyak juga sapi-sapi yang berjemur. Mungkin ada sedikit matahari. Anak sapi kecil-kecil tuh ya. Dan ini lihat, gede sekali, cantik ya, ciri khas negara di Eropa, Belanda. Banyak sekali windmolen. Ini untuk pembangkit tenaga strom listrik. Perjalanan yang kita tempuh sudah 1 jam, dan nanti sampai di sana 1 jam lagi. Masih lumayan ya, karena ini kan namanya juga
di luar negeri ya. Nah tuh sebelah kanan juga banyak windmolen, kincir angin teman. Perjalanan sedikit padat, tidak terlalu padat, tapi semua mobil pengennya cepat, ngebut semuanya. Saya takut ya. Syukurlah Bapak sudah bisa menguasai keadaan. Tetap masih sama, sebelah kanan tanah kosong, dan di ujung sana ada rumah-rumah, sedikit perumahan ya. Nah ini kebun, ini yang ada kayu-kayu itu kebun buah mungkin atau apa ya. Nah ini juga buah sepertinya ya. Saya mencoba menanam, beli pohon pir dan apel, setingginya ya kira-kira 1 meter ya. Lama ya tingginya ya, tapi nggak apa-apa ya, buat iseng-iseng aja punya pohon. Nah dilihat sweet apple desa, jadi seperti tadi perkebunan apel sepertinya ya, untuk jus. Suasana tidak begitu padat, sudah mulai tenang Bapak, karena tadi mungkin terlalu padat ya, dan semuanya ngebut, jadi kitanya ikut-ikutan ngebut ya. Tapi bukan ngebut yang di luar batas, semuanya 100 derajat per 100 km per jam. Sorry saya salah ya. Tapi perasaan kayak kebut-kebutan gitu, semuanya pengen cepat gitu. Padahal ya sudah ada aturannya 100 km per jam. Mungkin perasaan saya saja ya. Suasana di kota wat naam dat? Beterve. Nederbeterve. Hei, moeilijk ya? Moeilijk nama kotanya. Dan di sebelah kanan saya itu ada pemberhentian vrachtwagen, truk besar, itu buat istirahat. Biasanya mereka mau menuju ke negara lain teman, jadi istirahat dulu, makan siang, mungkin bisa mandi, seperti itu. Ada jam tertentu untuk mereka berangkat sepertinya. Kanan masih sama, tidak banyak yang dilihat, jadi tanah kosong. Perjalanannya masih jauh, 1 jam lagi ya. Sudah setahun kita nggak ke restoran ini ya. Oh, nee, tidak 1 tahun. Iya 1 tahun ya. Tahun kemarin anak-anak datang itu tahun berapa ya? Oh 2 tahun. 2 tahun. Sudah 2 tahun kita nggak ke restoran ini ya. Ceritanya itu restoran favoritnya Bapak ya, Pak Bule, favoritnya
karena dia kan bekerjanya di kapal ya. Jadi setiap lewat itu melewati restoran itu gitu. Dan semua orang bilang itu restoran enak gitu dan spesial ikan. Begitu teman, nanti kita lanjut kembali ya. Oke. Dan di sini ada beberapa pabrik, kantor-kantor sepertinya ya. Oke teman, kita lanjut kembali nanti. Halo teman, kita memasuki kota Overbelle Way. Ada kota juga Oosterhout namanya sama, tapi ada lain kota ya. Ini yang Oosterhout jauh. Nah nih, kita mau menuju ke kota Nijmegen. Dan itu kalian lihat berjajar lagi apa namanya, kincir angin windmill. Jalanan masih panjang memasuki kota Arnhem. Kiri kanan masih sama teman. Oke, kita lanjut nanti ya. Kita sudah sampai Apeldoorn. Rame. Ada karavan yang mau piknik, camping, dan banyak mobil. Arnhem, Apeldoorn. Masih berada di lampu lalu lintas yang padat. Kita mau belok kanan. Arnhem kotanya seperti itu. Sepertinya kota antara kota satu dan kota lain tuh hampir sama ya, keramaiannya, gedung-gedungnya, model-modelnya sama teman. Kiri kanan masih pohon-pohon hijau-hijau. Jadi saya memberikan gambaran perjalanan ya dari kota Oosterhout ke kota Duitsland, Jerman. Kita mau keluar negeri tapi dengan mengendarai mobil karena masih Schengen ya teman. Jadi untuk saya yang paspor Indonesia, mempunyai izin tinggal, visa misalnya yang mau pakai visa Schengen itu bisa, dan diharapkan membawa paspor karena di Duitsland ada pemeriksaan untuk pengemudi atau penumpang yang dari luar negeri. Paspor. Jadi saya tadi bawa, untungnya diingatkan bapak ya. Tapi dulu tidak. Dulu juga ada pengumuman seperti itu, tapi waktu kita datang itu tidak ada sama sekali pemeriksaan. Ini keramaiannya
Andrei Sakov. Dan di sebelah sana ada kanal kecil. Nah, ini kanalnya ya. Sebelah sana itu ada distribusi kapal. Keramaiannya di hari Minggu lumayan padat jalannya, karena mungkin suasananya, cuaca itu seger dan lagi libur ya, mencari suasana lain. Westervoort udah masuk. Hijau-hijau, seger ya melihatnya ya. Rem. Dan di sana jembatan. Di sini keramaian. Rame nih. Lumayan padat. Cuaca segar. Tahte maksimal. Oberhausen itu kota di Deutschland. Ramai ya. Itu naik motor kayak gitu tuh capek itu. Karena terlalu pendek dan gak enak sih kalau menurut aku ya. 80 km per jam wajib. Lost in Deutschland ya. Nederland, sorry. Lost in Nederland ya. Sorry, salah. Masih di Nederland. Cincem. Tinhem. Nama kotanya itu susah bagi saya. Tapi bagus namanya. Kita ke Deutschland hanya mau makan siang teman. Setelah itu kembali lagi ke Belanda. Sekalian jalan-jalan saja ya. Sebenarnya bisa sih nginap, tapi ini yang sebelah ini yang susah nih. Susah dia mah. Kalau sudah bilang tidak, itu tidak. Lebih banyak bilang tidak, apapun itu. Rem.
perasaan dia itu kayak jalan terus gitu ya, jadi harus selalu diingatkan, tapi kadang tidak mau diingatkan. Rame teman. IKEA ada di ujung sana. Nah, IKEA di Duttenheim. Duttenheim. Moeilijk. Kanan banyak sekali karavan yang dijual ya, banyak pertokoan, kantor, hotel, Van de Vlak, itu banyak sekali cabangnya di Belanda. Oke, kita lanjutkan kembali nanti. Kita lanjut kembali. Nah, sebentar lagi kita memasuki perbatasan antara Nederland dan Duitsland atau Jerman. Kira-kira kata Bapak 10 menit lagi. Dan perbatasannya itu tidak ada penjagaan ketat ataupun kantor, tidak ada, tapi hanya tulisan dan plang di jalan gitu ya, di sebelah kanan nanti kalian lihat. Memasuki Oberhausen, nih masih di Zevenaar. Aduh, keren ya jalannya ya. Kiri kanan daun hijau-hijau dan rata semuanya, bersih, cantik ya. Bentar lagi memasuki perbatasan Nederland dan Duitsland. Padat, tapi tidak terlalu padat ya, cuman rame ya, karena cuaca sangat indah. Voorzitter, niet te hard, schatje. Selalu mengingatkan teman karena perasaan kayak kenceng gitu, padahal jaraknya dengan yang di depan deket sekali. Emak-emak itu kan selalu bawel ya. Enschede, Duttenheim.
perjalanan jauh ke luar negeri dengan mengendarai mobil dari Nederland menuju Duitsland. Ditempuh dengan mobil sekitar 2 jam. Oh, sudah hampir sampai teman ke tempat tujuan. Sekitar 30 menit lagi, setengah jam lagi sampai. Peristirahatan untuk vrachtwagen atau dit bonds ya. Good job. Jadi di pom bensin tadi teman, itu perbatasan antara Nederland dan Duitsland. Nah, sekarang kita sudah memasuki kota Duitsland atau Germany. Tidak ada penjagaan ketat, tidak ada hanya sebuah papan bertuliskan sudah memasuki kota Duitsland. Nah, sekarang kita berada di kota Duitsland, di negara Duitsland ya. Oke. Nah, kita saksikan apa saja bedanya antara Nederland dan Duitsland. Nah, ini banyak. Nah, nih tulisannya ya. Dan di sini tulisannya juga nih. Nah, sudah masuki Köln, mau menuju ke Köln ya. Elten, ini sudah di kota Duitsland. Emmerich. Kita mau menuju ke Emmerich. Kalau Bapak boleh, itu bahasa Duitsland Jerman itu fasih, pintar, karena dulu bekerja di Jerman dan tinggal di Jerman cukup lama. Jadi dia bisa bahasa Jerman, Inggris, Nederland. Yang tidak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Voorzitter schatje. Duh. Saya takut. Ik ben bang te gaat rijden. En 100 meter ya. Ja, maar niet te hard toch? Maar. Saya takut. Kalau di Duitsland itu bisa 120. Nah, sekarang kita 120 km per jam, teman. Kalau di Belanda tidak boleh, hanya 100. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Saya takut ya. Kita sudah memasuki kota Emmerich di Duitsland, Jerman. Seperti ini, teman, suasananya. Lihat model rumahnya. Jadi antara Nederland dan Duitsland atau Jermani itu bertetangga, hanya dengan 2 jam naik mobil ya. Dan saya sudah siap dengan paspor, tapi kok sudah masuk ke kotanya tidak ada
seperti yang diberitakan ada pemeriksaan paspor, belum menemui. Tapi tetap harus berjaga-jaga ya, lebih bagus karena kita memasuki, kalian lihat, Emrich am Rhein. Voorzichtig mevrouw. De richting van de weg 2 kilometer volgen. Nah, ini kotanya Duitsland, Duitsland, Germany. Dan banyak kiri kanan pabrik. Ya. Tetanggaan tapi bahasanya sudah berbeda. Rem. Nikotaris Emrich. Perasaan itu kayak cepat gitu loh mobil ini. Setelah diservis mobilnya jadi ringan kali ya. Jadi perasaan kayak glondor gitu, mobilnya itu jalan terus gitu. Dan depannya sudah dekat. Nah itu yang saya takut. Ini persewaan atau jual mobil karavan untuk camping. Naar links naar Rijzerstraße afslaan. Naar links afslaan. Nah, kota di Germany seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Bisa beri komentar ya. Tapi komen yang positif ya. Karena ini membawa nama negara. Cuman mau makan siang, ikan ada di Jerman. Yang saya tahu bahasa Belandanya hanya ihli bedih, hanya itu aja. Susah yang lainnya. Kota Duitsland masih sama, kiri kanan juga tanaman perkebunan sepertinya ya, dan ini rumah penduduk. Plat nomornya itu ada hurufnya D. Nah, itu berarti dari Jerman. Tuh. Oke, nanti kita lanjut kembali ya. Ini udah masuk perumahan. Kan lihat rumahnya bagus-bagus juga, teman. Udah rumahnya ya. Ich bin in this hell. Apa itu?
Niet te hard rijden, hey. Woi. Voorzitter. 70 loh, skatnya maksimal loh. Kayak banyak sapi-sapi. Di sebelah kanan itu kayak sungai gitu ya. Terlalu kencang sekali, saya takut. Di sini tuh harus disiplin teman. Kalau dibilang 70 ya harus 70, 100 ya harus 100. Jadi tegang ya naik mobilnya ya. Nah, harus stabil gas-gasannya. Tuh orang naik sepeda di atas. Di sana itu seperti kayak sungai gitu teman. Di belakangnya tanggul itu ya. Nah ini yang digulung-gulung ini rumput teman, buat makan binatang kayak, nah itu buat makanan mereka. Ini peternakan. Kita sudah memasuki kota Reis. Perasaan tuh kayak terlalu dekat dengan mobil depannya gitu loh. Atau hanya perasaanku saja ya. Nah itu model rumah-rumahnya tuh teman. Bagaimana menurut kalian? Di Jerman juga bersih toh. Tapi model rumahnya berbeda-beda. Nah, kita sudah mau sampai restorannya. Nih, kita masuk di Great moeilijk naam. What's naam? Great Bus. Di kota Reis. Nah, ini perjalanannya sudah mau menuju ke restorannya. Ini Ania moet langzaam ya, niet te hard rijden. Nah itu di sebelah kiri banyak sekali, apa itu, sapi atau sapi ya, dat koe maar donker hout. Perkebunan sih apa ya nih, waduh pada makan tuh keren ya, hijau-hijau masalahnya, seger, lalapan rumput, tinggal kasih sambal ya. Kalau kita tuh rumput yang digulung itu teman, nanti buat persediaan makan bagi binatang peternakan mereka. Sudah mau sampai, tinggal berapa menit lagi ya, 5 menit lagi, jam 3 sampai di sini teman. Kita jam 1 tadi berangkat ya, tidak apa-apa, yang penting mau ini yang mengemudiin. Ada sepeda juga, rem. Bisa Wilnareh. Oke. Great Bus. Sama di Jerman ook. Di Jerman juga mendung. Let alsjeblieft op de snelheidsbeperking. Dan sepi di hari Minggu, sepi juga teman.
Ini rumahnya keren banget ya. Bagusnya. Kayaknya itu tenang. Woi, Bapak ini kalau di tikungan itu tetap dengan gas kencang, jadi saya takut tuh kan. Greater Roar. Sudah mau sampai. Bapak masih inget jalannya. Ada ayam. Langsam yuk. Kleinstraat. Langsam. Langsam itu pelan teman, karena di jalan kecil juga masih oh my god. Ini good rider ya, the hard rider. Sudah mau sampai. Nah, di ujung sana itu orang yang udah jalan tuh. Restorannya penuh. Parkir full. So, miskin ya parkir here. Oh, that man. Weh, auto. Yo. Kuce. Hebben plaats. Oh, grote plek. Ya. Oke, sampai juga. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita sudah sampai di restoran dan ini namanya Insel Gastrov Nas. Seperti ini. Tidak mengerti. Dan ini resep makanannya, menunya. Kalian lihat? Ikan, semuanya ikan. Tidak mengerti dah. Mussel itu adalah sejenis kerang hijau. Kerang. Ya. Dan di sana Bapak. Kalau Bapak mah mengerti ya. Saya tidak mengerti. Mengikut aja, mengekor aja. Oke. Dan di sana pemandangannya teman, bagus sekali. Sungai. Oke. Lekker minuman kita sudah datang. Tehnya di di Jerman ini tehnya seperti ini. Dapat gula, namanya gulanya itu fine sugar, dan dapat camilan kecil teh sama Coca-Cola. Menunggu ikannya datang. Dan di sana ada kapal yang lagi lewat teman. Ini tidak bisa terlihat ya. Nah, kelihatan enggak ya? Nah itu. Jadi restorannya itu di dekatnya kanal besar. Nah itu. Oh itu yang buat wisata teman. Jadi di atas itu orang-orang pada naik kapal itu. Tidak terlihat ya, susah. Oke.
kita lanjut kembali ya. Menu pertama datang. Enak sekali ini. What's name this saja? Yakult mussel. Ada nasi, ada yakult mussel, ada tomat, ada sausnya. Ini sangat enak sekali. Saya selalu kalau datang ke sini makannya ini. It's makelak sekali. Yummy dengan minum teh, duduk di luar dengan yang cuaca dingin sekali. Aduh, ini bagaimana karena di dalam penuh teman, jadi kita terpaksa makan di luar. Oke, di teras. Oke, it's leker. Halo, menu yang kedua ini adalah salad. Saladnya salad dari Jerman ya, mungkin modelnya seperti ini ya, satu penuh dan wortel, kol, ini kol juga sepertinya, dan daun selada, tomat, telur, dan sausnya sepertinya saus mayones. Tapi ini enak sekali teman ya, ini ciri khasnya ya di restoran di Duitsland ya. Dan Bapak juga menikmati semuanya sama, mendapatkan salad sebelum kita makan utama. Tapi tadi sudah makan ikan itu terasa penuh, ini ditambah ini untuk saladnya. Oke, kita coba icipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lekker, fresh. Jadi dibuatnya itu fresh gitu ya teman, di wortelnya. Oke. Dan semuanya memang modelnya seperti ini ya. Oke. It's makelek, leker. Makanan utamanya sudah datang. Ikan, karena ini restoran ikan ya, jadi di sini semuanya serba ikan ya. Ikan dengan ini seperti stampot dari sayuran, dan ada sausnya. Terus ada kentang, ada salad, minumnya teh, dan Bapak minumnya cola. Kita menunya sama karena saya nggak ngerti itu tadi di menunya ya, bahasanya bahasa Jerman, jadi saya ngikut aja deh, pasti pilihannya enak. Dan betul enak pilihannya karena Bapak sering kesini ya. Ini sejenis stampot teman, jadi sayur yang ada sausnya gitu ya. Lekker, makanan khas Jerman. Dan ini saladnya itu menggunakan mayones saja, jadi sayurannya segar ditambah mayones itu saja. Tadi saya beri sedikit pepper supaya ada rasanya. Oke, selamat makan. It's makelek, yummy. Halo teman, nah kita sudah selesai makan. Di sini restorannya seperti ini, lokasinya di Jerman, Duitsland. Kalian lihat di sebelah kanan itu sungai, dan itu ada kapal yang lewat ya. Ini Bapak sudah selesai, dan seperti itu restorannya, modelnya seperti itu. Saatnya kita pulang ke Nederland. Alhamdulillah kekenyangan. Kayaknya cuman seperti itu ya, karena sausnya itu enak ya, kan sausnya tuh kental-kental gitu ya. Jadi
cepet kenyang rasanya. Nah, ini parkirannya full. Nah, di situ restorannya seperti itu, teman. Hanya satu-satunya di daerah sini, hanya spesial ikan. Dan itu kalian lihat, sekarang mau mencet ikan dar ya. Ada kapal yang lewat, teman. Sangat indah. Dan di sana tuh lihat, kapalnya lewat. Tuh, cantik kan? Wow. Nico Cruise Rain Melody. Tapi kok kayaknya gak ada orang ya? Kosong. Mungkin dia mau berlabuh ya. Di sini dipasang pagar kawat berduri. Oh, di sebelah situ tempat camping. Tuh di ujung itu camping, tertutup ya. Nah, di sini kapal yang lagi lewat. Oh, ada dua. Nah, dulu kan pekerjaan bapak juga kapal seperti itu, teman tuh. Tapi sekarang sudah pensiun ya. Nah, tuh lihat. Bagus tidak? Wow, keren kan? Nah, ini sungai Rain. Tuh lihat, kapalnya pada lewat. Sungainya besar dan dalam. Ini dilarang untuk berenang ya, karena dalam sekali. Nah itu sampai untuk kapal besar itu berarti kan dia dalam ya. Di ujung sana itu ada gereja itu. Nah biasanya di bawahnya itu sentrum. Itu banyak mobil-mobil, ngapain dia? Nggak tahu lah. Ini di Jerman, teman. Nah ini kalian bisa baca ya. Ada tulisannya. Apa ini? Vrij vuurvacht benutzer of eigene gevaar. Begrijp niet. Oké. Dan ini ada Raturinris. Nih seperti ini ya. Oke teman, kita pulang. Dingin sekali. Anginnya kenceng. Gak kuat saya. Sudah mau masuki musim gugur, herf. Jadi tapi belum banyak yang berguguran ya. Masih hijau-hijau, cuman ini sudah memasuki, jadi masih dingin sekali. Restorannya hanya ada satu di sini, restoran spesial ikan, tapi tidak berbumbu. Jadi gimana ya rasanya itu ya, tapi karena saya suka tuh karena jauh. Dan ini kan di Jerman ya. Oke. Ini restorannya teman. Dan ini hotel. Dan di sana parkirnya full. Ya. Spesial restoran ikan. Kalau untuk kita orang Indonesia sih ya kurang nendang ya, karena harus tidak ada sambal, tidak ada pedas. Jadi memang masakan Jerman ya, orang Jerman yang enak-enak gitu. Sausnya saus yang kental-kental gitu, kayak mayonis, kayak saus pepper dan stampot kentang.
Alhamdulillah kenyang teman. Jauh sekali ya, nggak apa-apa sambil mainnya jauh. Dan di sini lokasinya teman. Ini sepertinya camping ya, rumah camping, tapi tidak tertutup ya, rumah camping. Dan jalannya hanya satu-satunya. Verzette langzaam ya, 50 genoeg 50. Jam 5 sore, udah mau malam nih. Makannya 2 jam, perjalanannya 2 jam. Kita dapat duduknya di teras, jadi dingin sekali ya. Gak kuat. Nih, ciri khas di negara Jerman. Seperti itu. Ada gereja. Goed zitten. Jij naar rechts of naar links? Aduh, sepi sekali ya. Rustig. Kiri kanan hanya kebun gitu ya. Ini video saya panjang sekali teman, karena kan perjalanan 2 negara ya. Sepi nih, rumahnya menyendiri nih. Kiri kanan itu hanya tidak ada yang dipandang ya, karena kita kan tidak di kota ya, ini kan di pedesaannya kayaknya. Pohon cemaranya tinggi sekali. Rem. Naik sepeda jauh sekali, capeknya kayak apa itu. Oke, nanti kita lanjutkan ya, karena masih sama perjalanannya. Nah, kita berada di kotanya sekarang. Sudah masuk kotanya Reis. Ini jalannya ya. Jerman suasananya di hari Minggu jam 5 sore seperti ini teman. Sepi, dingin. Wah, dingin sekali, pantesan sepi ya. Karena duduk di luar itu beberapa saat tuh dingin sekali teman. Wah, nggak kuat saya mencoba di terasnya restoran. Pantesan sepi. Tuh lihat tulisannya, bisa baca. Drijfakturhalle School Centrum.
Jij weet de straat? Ja. Niet fouten. Tapi modelnya rumah itu beda-beda ya. Lain dengan di Belanda itu perumahan semua sama model. Hampir sama seperti dibuat oleh developer ya. Kalau di sini satu rumah dan satu rumah lainnya itu beda-beda bentuknya. Dan bentuk rumahnya seperti itu. Ini toko ya, toko. Nih rumahnya. Perumahannya seperti ini teman. Satu dengan satunya berbeda toh, tapi memang terlihat bukan bangunan baru, sudah berpuluh tahun. Kota Res sudah selesai. Suki kota Imre. Veel, twee nog meer, 3 nog meer. Ya, 7. Kita sudah keluar dari race. Sepi ya, rustuk karena sudah dingin teman, cuacanya sudah mulai dingin, padahal kering, tidak hujan. Nah, mungkin semalam hujan. Sepi. Oke, nanti kita lanjut kembali ya. Kita sampai di daerah what's naam deze plaats schatje? Havenmeer. Havenmeer. Ini tempat namanya karena dulu kita berlayar dengan kapal itu berhenti selalu di sini. Saya masih ingat pertama kali ikut bekerja berlayar harus naik tuh seperti itu teman, tingginya harus naik ke atas ya, berapa meter itu bayangin. Saya harus naik ke atas dan harus bisa, bayangin saya nggak bisa naik ke atas, nangis saya, tapi harus bisa, akhirnya dibantu. Nah itu harusnya seperti itu kapalnya berlabuh, tapi oh iya betul. Nah ini lihat Havenmeer. Tuh ada kapal yang berlabuh di situ. Tuh. Ya, tuh lihat kapalnya. Dia berlabuh. Nah, saya naik di atas itu, teman. Tuh, lihat. Terus turun tuh ke bawah itu ke kapal itu. Naiknya di situ tinggi sekali tangganya. Nanti aku kasih tahu deh, kasih lihat. Nah, ini udah kita mau menuju ke sini. Setiap tahun kita selalu berkunjung ke sini setelah makan. Nah ini, tuh lihat tingginya seperti itu. Dan saya harus naik tangga. Terus nanti kita berjalan di atas itu. Nah ini tangganya, kalian lihat nih. Nih tangganya seperti ini. Harus berani dan harus mau. Stop. Tuh lihat. Harus naik ke situ teman. Saya nangis, gak mau, tapi harus bisa. Akhirnya saya dikasih tali di badan saya, yang di bawah Bapak Menir, terus di atas itu ada satu, terus yang jaga di atas satu, jadi 3 laki-laki menjaga saya.
harus naik ke atas, dan itu berjalan dari situ sampai turun ke kapal itu ya, harus mau tuh berjalan di itu. Duh gila tuh, naiknya segitu, berapa meter itu, takut sekali saya, nggak bisa itu, aduh tuh. Nah itu panjangnya segitu itu ya, nah panjangnya tuh. Dan kita harus turun ke kapal itu, kemudian di dalam kapal terus kita berlayar untuk mengambil pasir, karena pekerjaannya kan pasir ya, apa namanya, tambang pasir, mengambil pasir terus kita kirim ke Belanda. Ini kan di Jerman ya, ngambil pasir di Jerman kemudian dikirim ke Belanda, seperti itu. Nah ini dulu saya pernah ikut di sini. Tuh, lihat sana tuh kapalnya tuh, ya. Ngeri sekali, dan harus mau itu. Awalnya mau dikasih kapal kecil, tapi tidak ada kapalnya. Jadi ya sudah harus naik. Ya Allah, bisa bayangin ya, memang harus kuat, harus mau kalau mau ikut. Nah kalau enggak ya saya ditinggal di rumah sendiri, nggak bisa toh. Bisa sih, cuman saya takut. Tuh lihat jalannya, kan ada. Tuh lihat tuh, apanya di sana tuh. Ini sudah paling ujung kayaknya, iya, sudah paling ujung dari kapal itu ya, nanti belok. Wo kan iets katje verboden. Verzeten. Mag niet hè, dat water hè. Vroeger moesten we hieruit. Nee. Ja, vroeger. Oh vroeger. Ja. Maar nu niet toch? Nee. Tuh. Iya. Vroeger moet naar daar met auto. Ja. En dan jou skip. Auto aan boord. Oh iya, and then skip and daar. Ja. Tuh lihat tuh teman. Jadi dulu itu harus lewat di jalan kecil itu, dan mobilnya dimasukin ke dalam kapal. Tuh lihat. Sorry, aku kasih lihat lagi. Tuh seperti itu tambangnya. Tuh. Jadi seperti itu, menunggu antrian. Wah, sampai berhari-hari. Nanti belum kalau mesinnya mati, kalau petugasnya belum datang, ya Tuhan, bisa 2 hari 3 hari ada di situ. Terus apa yang mau dilihat? Kalau tidak ada sinyal, tidak ada wifi, ya upload deh, tidur. Terus mau ngapain coba? Ya di situ udah seperti rumah, jadi ya rumahnya ya di situ. Tapi biasanya orangnya pulang. Ini pakai apa dia pulang? Mobilnya nggak ada. Dia bisa naik, tapi nanti mobilnya pasti jemput keluarganya gitu. Oke teman, nanti kita lanjut kembali ya. Halo, kita ngelewatin jembatan yang tadi, dan di sana Sungai Ris. Sungai bukan ya, sungai sebutnya. Dan ini jembatannya.
55 70 70 km per jam. Jadi harus betul-betul tahu ya berapanya. Versete auto. Mobilnya kayaknya mau jalan aja itu. Sorry ya, saya komentarnya itu ngedumel terus. Ya pengen menikmati suasana toh, tapi pengemudinya cepat sekali, takut saya. Kalau nggak minggir ke tengah, keminggiran ke tengahan seperti itu. Ini udah lumayan stabil daripada yang tadi ya. Waktu berangkat sangat tegang saya. Padahal sudah mobilnya sendiri teman. Sepi, karena dingin. Sudah hampir setengah 6 di 19 derajat Celcius ya. Oke, karena tidak ada yang perlu dilihat, kita lanjutkan lagi nanti. Kita memasuki kota ini sepertinya ya. Tapi kotanya ya seperti ini teman, tidak terlalu yang heboh ramai gitu ya. Tutup kayaknya tuh. Alcalcar gereja. De richting van de weg 1 kilometer volgen. Yang memvideokan itu takut karena yang mengemudi cepat sekali. Ini sambil was-was hatinya. Dari Alcalcar tuh, lihat suasana di pedesaan di Jerman ya. Over 400 meter komt de autobaan de tweede afrit. 70 maksimal. Apeldoorn link situ. Kleve, aduh susah bacanya. Kita menuju ke Goch karena tadi jembatannya ditutup, jadi kita harus putar. Lihat hijau-hijau ya, sebelah sana juga kuning tanah. Masih berada di kota Jerman, tapi bukan di ibu kota ya. Ries. Kalau ibu kotanya jauh sekali teman, masih jauh sekali. Gak berani saya. Ini 70 maksimal. Goch.
sekali. Padahal dulu nggak seperti ini loh. Nggak kencang-kencang sekali, rileks, saya bisa menikmati. Karena 2 bulan tidak pernah mengemudi ya, kita wisata ke Indonesia toh. Nah sekarang mulai pegang mobil lagi, jadi terus mobilnya diservis, kelihatannya ringan banget ya. Seven terus katja, niet te hard loh, kan boete. Oke, nanti kita lanjut kembali. Nah, kita memasuki kota lagi. Wasnam desa. Namanya kotanya apa ya? Dachsweg. Kotanya Dachsweg di Jerman. Kota Jerman seperti ini, teman. Sepi, dingin. Di hampir jam 6 sore di 20 derajat. Dingin ya. Tadi kita dapat duduknya di teras, kedinginan. Jadi nggak bisa menikmati makannya. Makanannya itu padat semua, jadi nggak rileks ya, jadi cepat kenyang. Nih lihat, ada McDonald juga di Jerman, ada Mercedes. Nah Mercedes mah gudangnya kan, Mercedes buatan Jerman. Yes Katja, Mercedes produk van Duitsland toh? Iya. Nah, kita melewati hutan lagi. Karena kita tidak jalan-jalan ke kota ya, hari Minggu kan tutup juga. Jadi kita langsung pulang. Tapi sayang kalau tidak di video ya, biar ada cerita. Spargelhof Ketteler. Suasana kotanya di sore hari, hampir malam. Ini model rumahnya teman. Menurut saya itu kotanya, perumahannya sedikit ya. Apa ini karena di desa ya, jadi nggak begitu padat. Nah kita mau menuju Nijmegen. Nijmegen itu daerah di Nederland ya. Nah kita sudah keluar dari Duitsland, keluar dari Nederland, keluar dari Jerman. Ini masuk kota Nijmegen. Oke, bye bye Duitsland. Te hard ya. 100 genug. Oh my god, te hard. Oke, nanti lanjut kembali ya. Kita sudah memasuki perbatasan antara Duitsland dan Nederland. Perbatasannya hanya tulisan di sebelah kanan tadi. Nah, di sini nih. Ini masih Verzeta, minder.
lihat, kita sudah masuk ke Nederland. Tadi perbatasannya hanya seperti itu, teman. Ya. Nah, ini sudah masuk Nederland. Di sana tadi maksimal 120 km per jam, jadi cepat sekali. Nah, sekarang di Nederland itu 100. Welcome in Nederland. Kalian lihat Limburg. Nah, ini perbatasannya hanya seperti itu, teman. Dan tidak ada namanya pemeriksaan tadi ya, selama kita berjalan ya, pemeriksaan paspor. Tapi tetap kita harus berjaga-jaga, harus tetap membawa ya identitas, karena kita pergi ke luar negeri kan, meskipun tetanggaan 2 jam dari Nijmegen, dari Oosterhout ke Duitsland. Batasnya tadi seperti itu, ada pom bensin sebelah kanan dan ada tulisan. Tidak ada yang namanya border, tidak ada namanya polisi, tidak ada. Jalanan sudah mulai stabil, maksimal 100 km per jam. Nijmegen, ya, iya Nijmegen. Niatnya mau pergi jalan-jalan ya, tapi suasana dingin dan tidak bisa menikmati perjalanan karena cepat sekali. Oh my god, 120. Coba kayak naik jet. Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Seperti biasa dengan Bapak. Sampai manyun gitu karena sepanen ya. Harus konsentrasi. Tapi biasanya kalau dia dengan temannya, dia akan banyak ngomong. Sampai dari Jerman sampai ke rumah. Dan itu lihat sunset ya, masuk jam 6 sore. Sudah jam 6 sore teman. Di Indonesia jam 11 malam. Welcome in the Brabant. Nah, kalian lihat suasananya beda kan, antara Jerman dan Nederland. Sudah memasuki kota Nederland ya, negara Nederland ya. Saya ngomong apa adanya teman ya, jadi maaf ada sedikit ngedumel, ada sedikit karena tapi sekarang sudah tenang karena hanya 100 km per jam, sudah normal. Middellandbrug bijna Taus masih Taus Panten. Cuik ya sekatje. Wat moet zeggen cuik? Kauk. Oke, kauk. Tulisannya cuik. Ini bacanya kauk. Oke, nanti kita lanjut kembali ya. Sudah memasuki kota Nederland. Dan kita masuk ke kota Wijchen. What moet zeggen? Wijchen. Oh, Wijchen.
kita masuk kota Wichen. Cuaca hari ini sangat cerah, tapi mendung dan dingin. Nekentah maksimal. Oh, asfile 100. Sudah mulai kecepatan tinggi lagi, saya takut. Masuk ke Eindhoven, Hertogenbosch. Cuacanya bagus ya, langitnya di hampir jam 7 malam, jam 18.16. Te snel. Jij rijdt te snel. Cukup lumayan sampai di rumah. Kita lanjut lagi nanti. Cuaca sangat, matahari berterik sinar terang ya, sunset di sore hari jam 7, hampir jam 7 malam teman. Sudah masuk kota Hertogenbosch di jam 7, hampir jam 7. Langitnya sangat cerah, biru. Verseta. Hei. Akhirnya sampai di Oosterhout setelah perjalanan menempuh 2 jam menuju ke Germany. Kalian lihat tuh sunsetnya dan banyak kincir angin. Akhirnya sampai juga di Oosterhout. Oh, sekarang ada pembatasnya. Dulu nggak ada teman. Oke, di kanan jalan ini buat apa itu ya? Bukan buat minder, bukan buat jalan sepeda, tapi ternyata hanya buat pembatas. Aduh, pusing saya. Tegang sekali perjalanannya, terlalu kencang sekali. 130 waktu di Deutschland dan 100 di Oosterhout. Mungkin karena mobilnya setelah diservis ya, saya berulang kali ngomong, mobilnya setelah diservis ringan sekali kayaknya gas-gasannya ya. Jadi kencang sekali, takut saya. Dan kita sudah memasuki kota Oosterhout setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Melelahkan, selalu ngomel. Saya lihat sunset. Aduh, sunsetnya di Oosterhout bagus ya.
richting van de weg 2 kilometer volgen. Nah, di sana ada toko bunga Tuincentrum Oosterhout. Tuh bunga apa saja ada, komplit, dan harganya pun komplit. Sudah masuk kota Oosterhout. Sepertinya kota Oosterhout itu kota paling ujung ya. Masih ada lagi ujung sana, tapi sepertinya sih saya rasakan tuh paling ujung. Kalau mau ke kota, ke ibu kota itu jauh sekali, 2 jam, 1,5 jam, 20 menit. Beda kota aja udah 20 menit. Let alsjeblieft op de snelheidsbeperking. Terlalu ringan sekali gas-gasannya, saya rasakan tuh. Jadi sekali nginjek itu bus langsung kenceng gitu. Apalagi ini otomat ya, Naar rechts afslaan. jadi pakai otomatnya, kayak mesin jadinya. Oke, sudah mau mendekatin rumah. Sampai di rumah jam 7 malam. Kalian lihat, jam 7 malam masih terang benderang ya. Let Masih alsjeblieft biru op de langitnya. snelheidsbeperking. Dan kalian lihat di sebelah kanan saya itu perumahan. Udah zaman dulu, bagus ya. Artistik bentuk rumahnya. Over 200 meter naar links naar de Ridderstraat afslaan. Daarna bevindt uw bestemming zich aan de rechterkant. Oke, sudah mau sampai. Aduh, hampir aja kayak mau kena mobil orang gitu loh. Jadi gasnya itu nggak direm, los, Links afslaan. Daarna seperti mau nyenggol mobil orang aja dari tadi. Takut saya. Oke teman, sudah sampai di rumah. Alhamdulillah, selamat. Tapi sport jantung ya. Oke, home sweet home. Alhamdulillah sampai rumah. Dankjewel skatje. Oke teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di vlog Reni in Nederland. Sampai bertemu kembali di lain cerita, lain kesempatan. Bawaan kita banyak. Oke teman. Nah, sampai juga. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, selamat sampai di rumah. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dalam vlog Reni in Nederland. Perjalanan selama 2 jam di kota di negara Jerman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi yang memberikan like, subscribe, dan komentar, sangat terima kasih. Dan bagi yang belum, mohon dibantu ya teman. Semoga vlog saya hari ini in Nederland bisa berkembang lebih bagus lagi. Oke, bye bye, tot ziens. Salam dari Nederland.